Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mardatila. Saya merupakan mahasiswi dari kelas PGSDC angkatan 2023. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Asmirinda Resa SPD MPD. Untuk itu langsung saja kita cek video selanjutnya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran kelas rangkap. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya ingin membahas sedikit tentang pengertian pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran kelas rangkap itu? Jadi, pembelajaran kelas rangkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama, dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Menurut kamu apa strategi terbaik dalam pembelajaran kelas rangkap dan mengapa kamu memilih strategi tersebut? Nah, menurut saya strategi terbaik dalam pembelajaran kelas rangkap adalah strategi pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut dengan project based learning. Nah, strategi ini memungkinkan siswa dari berbagai tingkat kelas untuk bekerja sama dalam proyek yang relevan dan kontekstual. Nah, sehingga setiap siswa dapat berkontribusi sesuai dengan pemahamannya. Nah, contohnya, jika tema kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang pelestarian lingkungan, nah berikut yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, siswa dari kelas rendah, misalnya kelas 1 atau kelas 2 itu membuat gambar sederhana tentang lingkungan yang bersih. Nah, kemudian siswa dari kelas tinggi, misalnya kelas 3 atau kelas 4 itu membuat laporan singkat tentang cara menjaga lingkungan. Nah, hal ini akan mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan siswa sekaligus mendorong kerjasama antar siswa. Nah, mengapa demikian saya memilih strategi ini? Karena menurut saya yang pertama, hal ini dapat membangun kerjasama antar siswa lintas usia. Yang kedua, dapat membantu guru mengintegrasikan materi pembelajaran untuk efisiensi waktu. Nah, yang ketiga adalah membuat siswa lebih aktif belajar karena berorientasi pada hasil yang nyata. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, yaitu jika kamu menjadi guru dan ditempatkan pada sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, apa yang akan kamu lakukan dan mengapa kamu harus melakukan itu? Nah, tentu saja sebagai seorang guru di kelas rangkap, saya akan melakukan yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran tematik terpadu yang melibatkan siswa dari berbagai tingkatan kelas dalam satu tema yang besar. Misalnya, tema tentang lingkungan yang mencakup pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah memahami waktu secara proporsional untuk memberikan perhatian kepada setiap tingkat kelas sehingga kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Nah, yang ketiga adalah saya dapat memberikan tugas yang berbeda tetapi selalu melengkapi sesuai tingkat kemampuan siswa. Misalnya, siswa kelas rendah menggambar, sementara siswa kelas tinggi itu menulis cerita, misalnya cerita pendek yang terkait tema. Nah, yang keempat adalah menggunakan teknologi sederhana seperti memperlihatkan video, gambar, atau alat bantu lain yang mudah dipahami siswa dari berbagai tingkat. Nah, hal ini membantu siswa memahami materi meskipun kemampuan mereka berbeda. Nah, yang terakhir adalah saya dapat melakukan evaluasi berbasis portofolio sehingga dapat menilai keterlibatan siswa secara keseluruhan. Mengumpulkan hasil karya siswa selama pembelajaran berlangsung, baik itu gambar, laporan, maupun proyek lainnya. Nah, hal ini juga saya lakukan, yaitu evaluasi hasil kerja mereka berdasarkan proses, bukan hanya melihat dari hasil akhirnya saja. Nah, mengapa kemudian saya mengambil langkah ini? Karena menurut saya langkah ini fleksibel dan memastikan semua siswa itu dapat belajar sesuai kemampuan, dan juga membantu guru mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you on the next video.